Ketua PSSI Erick Thohir masih berupaya mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Sejumlah pemain grade A yang berkompetisi di Eropa bahkan sudah dikantongi oleh PSSI, hanya tinggal diperkenalkan saja. Melihat hal tersebut, jelas membuat sejumlah calon lawan Indonesia yakni Arab dan Irak tak mau menganggap remeh kekuatan baru Indonesia. Dengan hampir 90% pemain Eropa, Indonesia bukan sekedar tim peringkat 118 FIFA. Dan inilah langkah gila PSSI dengan mendatangkan banyak pemain-pemain keturunan tanpa biaya sepeser pun. Iya, semua juga tahu kalau perjuangan timnas Indonesia di ronde keempat benar-benar terbilang berat. Tentu saja semua tak terlepas dari kocaknya AFC yang bisa-bisanya ada tuan rumah dalam hal babak semacam ini. Tapi mau dibahas kayak apapun, ya emang AFC gitu, dan cara mainnya benar-benar kasar dan frontal. Asal amplop lancar, main gas aja. Nah, bagi Indonesia sendiri, sebuah kerugian besar andai Ole Romeni benar-benar gak bisa tampil. Ya memang semuanya belum 100% karena tergantung dari dia sendiri bisa pulih tepat waktu atau enggak. Tapi dalam hal ini, tim pelatih dan PSSI harus bisa menyusun rencana cadangan sebagai alternatif. Dan dalam hal ini, Pak Erick kepada media mengatakan kalau selain Mauro akan ada 2 tambahan pemain baru di posisi depan. Yang mana banyak berasumsi kalau 2 nama itu adalah Dean Zellmergen dan Miliano Jonathans. Nah, kalau itu beneran, maka paling enggak di bulan Agustus segala proses harus sudah clear. Biar harapannya mereka bisa main di bulan September ketika uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Sekaligus adaptasi agar chemistry paling enggak dikit-dikit bisa kebentuk. Hal yang kemudian diketahui cukup membuat Arab Saudi jengkel sebagai tim yang di ronde 3 kemarin gagal menang atas Indonesia. Mereka merasa jika PSSI terlalu mudah untuk menaturalisasi pemain baru dalam waktu singkat. Selain itu, semuanya dilakukan tanpa biaya, alias ya kemauan dari sang pemain itu juga. Tentu saja, ini akan membuat mereka lebih butuh waktu untuk menganalisis. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kini mampu bersaing di ronde ketiga dan lolos ke babak ronde 4, sekaligus menjadi satu-satunya tim ASEAN yang pernah bermain di ronde keempat. Melihat perkembangan signifikan yang ditujukan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan, calon lawan timnas di babak ronde keempat yakni Irak dan Arab tak luput untuk memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka sedang mempersiapkan skuad terbaiknya guna mampu bersaing untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026.
lini serang mewah Indonesia di babak round 4. Jika nantinya 70-80%, tim Garuda nggak akan diperkuat oleh Romani. Namun dalam hal ini kita harus terus percaya dan berharap agar ada keajaiban. Siapa tahu recovery Ole bisa berjalan lebih cepat dan Oktober dia sudah bisa pulih 100%. Karena biar bagaimanapun itu juga penting agar posisinya di klub tak tergeser. Nah, sebagai bagian dari antisipasi, tim pelatih sendiri kabarnya sedang memantau serius Jens Reven yang kini sedang berjuang di timnas U23. Paling enggak, Reven ini bisa jadi opsi menarik sebagai super sub, manakala dirinya dirasa mampu. Toh dari sisi postur, Reven terbilang mumpuni, walaupun kembali lagi, ini pemain masih terlalu mentah untuk bertarung di babak sepenting round 4. Ya minimal dikasih kesempatan dulu lah latihan bareng pemain timnas senior yang lain. Nah, selain Reven, sejatinya ada Mauro Zylstra yang diketahui tinggal selangkah lagi clear. Sama seperti Reven, Mauro ini sebenarnya diproyeksikan untuk timnas U23 dahulu. Namun apabila dirasa oke, ya bukan gak mungkin dia akan dicoba di senior sebagai tambahan opsi di lini depan. Nah, sebenarnya dari sisi kematangan bermain serta produktivitas, Mauro masih ada di atas Reven. Fair aja. Jika Reven semasa di Dordrecht hanya sebatas pemain yacht, itu pun cadangan, beda dengan Mauro, yang merupakan andalan utama di tim U21 Volendam dengan catatan 17 gol dari 21 penampilan di musim 2024-2025. Bahkan di musim itu juga, Mauro udah 7 kali diberi kesempatan tampil tipis-tipis di tim utama. Sehingga dari sisi jam terbang, kembali lagi, Mauro masih unggul di atas Reven, yang baru mendapatkan kontrak profesional pertama justru di Liga Indonesia. Ya, selain dua nama tadi, tentu PSSI nggak mau dong berjudoi dengan bergantung pada dua pemain yang untuk level tertinggi masih minim jam terbang. Itulah kenapa Pak Erik menegaskan kalau beliau sudah deal-dealan sama dua pemain baru yang posisinya sebagai penyerang. Intinya, semua sedang diupayakan oleh PSSI untuk bisa bermain di babak round 4. Termasuk Miliano Jonathans yang kini prosesnya sedang dikebut oleh PSSI. Dan jika semua bisa bergabung dengan cepat, maka dapat dipastikan lini depan timnas akan sangat mewah. Reaksi Hervé Renard. Di sisi lain, melihat segala yang terjadi, diketahui membuat Hervé Renard pelatih Arab Saudi jadi bertanya-tanya. Kenapa Indonesia bisa secepat itu mendatangkan pemain baru? Karena dia sendiri pasti berkaca pada yang udah-udah. Di mana setiap FIFA Matchday, Indonesia selalu punya pemain baru. Sehingga meskipun nanti timnya bertindak sebagai tuan rumah, gak akan mudah juga untuk memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Dan Hervé Renard pastinya menganalisis tentang gimana cara bermain Indonesia baik di era Sintayong ataupun di era Patrick Kluivert. Nah, di era Kluivert, faktanya Ole Romani memegang peranan penting dalam skema yang ada. Dengan kemungkinan gak akan ada Ole di round keempat, maka pelatih galak nan maco itu cuma bisa mengamati dari waktu uji coba. Jelas bagi Hervé Renard, dia nggak akan tahu siapa itu Jens Reven, Mauro Zylstra, Dean Zerbergen, hingga Miliano Jonathans. Tapi ya mudah-mudahan aja ini bisa jadi kenyataan dan mudah-mudahan juga hasil baik mengiringi timnas Indonesia. Amin. Graham Arnold waspadai kekuatan baru Indonesia. Meski dalam pertempuran terakhir Australia menahan Indonesia dengan skor 0-0, namun jika melihat perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, jelas membuat Graham Arnold was-was jelang bertemu Indonesia di round keempat kualifikasi Piala Dunia.
Mantan pelatih Australia yang kini menangani Irak, Graham Arnold, mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka jika berkaca pada Piala Asia 2023 dan ronde ketiga lalu. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September, ucapnya. Graham Arnold juga memuji perkembangan yang cukup signifikan dalam pola permainan yang ditunjukkan timnas Indonesia sejak dilatih oleh Sintayong. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia, dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim, kata Arnold, dilansir dari YouTube Harimau Malaya. Meski kini Indonesia ditangani oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, tapi dari segi permainan gak jauh berbeda saat masih ditangani oleh Sintayong. Dan terlepas dari apapun, intinya timnas Indonesia akan terus menambah kekuatan mereka guna bersaing di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Karena mereka tak ingin menjadi samsak tim-tim raksasa Asia seperti tim-tim ASEAN sebelumnya yang sudah terlebih pernah merasakan bermain di ronde keempat. Dan dengan banyaknya pemain yang merumput di Eropa, jelas Indonesia bakal menjadi ancaman sekaligus menjadi tim dengan penuh kejutan.